Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama PTI 3 untuk modul 2 analisis aspek teknis. Saya Lita Sufianti Rosyadi selaku asisten yang akan membahas mengenai modul 2 ini. Oke, selanjutnya untuk tujuan praktikum modul 2, yang pertama praktikan mampu membuat routing sheet. Kemudian yang kedua, mampu membuat multi-process product chart atau MPPC. Yang ketiga, mampu menentukan luas lantai produksi yang diperlukan. Adapun luas lantainya itu bahan baku, luas lantai mesin, luas lantai gudang atau barang jadi. Kemudian, yang keempat, mampu menghitung material handling. Dan yang terakhir, mampu membuat alokasi layout, from to chart inflow, outflow, dan tabel skala prioritas. Oke, untuk aplikasi yang digunakan masih sama dengan modul 1, yaitu Microsoft Excel untuk semua perhitungan. Kemudian Microsoft Visio untuk MPPC, adapun nanti membuat layout dan lain sebagainya. Kemudian Microsoft Word. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai routing sheet. Nah, routing sheet di sini sudah dibahas di modul PTI 3. Ya, untuk operasi di sini, nomor operasi di sini itu menyesuaikan dengan nomor operasi yang ada pada OPC. Kemudian untuk kolom deskripsi ini adalah kolom yang menjelaskan proses dari operasi tersebut, ya, baik itu inspeksi atau proses mengukur, memotong, menghaluskan ataupun menggurdi. Kemudian untuk nama mesin di sini adalah mesin yang digunakan. Contohnya untuk stasiun pengukuran, mesin yang digunakan adalah meja fabrikasi. Ya, karena tidak ada mesin, jadi boleh ditulis meja fabrikasi atau meja pengukuran. Kemudian untuk memotong, di sini ada mesin potong. Kemudian menghaluskan ada mesin amplas. Ya, atau misalnya nanti untuk proses menggurdi itu ada mesin gurdi. Ya. Atau mungkin nanti ada penambahan untuk pengecetan, nanti ada mesin spray gun atau lain sebagainya. Kemudian untuk waktu produksi di sini itu adalah waktu dari proses masing-masing komponen, ya, yang tadinya dalam satuan detik diubah menjadi menit. Jadi waktu produksi di sini itu satuannya menit, ya. Dari yang OPC dipindahkan menjadi satuan menit. Kemudian untuk kolom produksi di sini adalah mesin per jam. Jadi total dari mesin dibagi dengan 60, ya, hitungannya 1 jam. Ya, jamnya itu terhitung 60 menit. Oke. Kemudian di sini persentase scrap-nya itu sudah ada ya di perhitungan tabel scrap sebelumnya, nanti tinggal di linkkan saja Excel routing sheet dengan Excel persentase scrap. Ya, jadi untuk memudahkan pembuatan dari perhitungan routing sheet-nya. Kemudian untuk bahan yang diminta, di sini rumusnya adalah demand, ya, atau kebutuhan per bulan dibagi total hari kerja. Ya, di sini total hari kerja selama sebulan, apakah 20 hari atau 23 hari. Dibagi dengan shift-nya. Mohon maaf. Dibagi dengan shift. Ya, jadi jam kerja di sini salah ya, nanti bisa kita koreksi juga pada saat pelaksanaan praktikum hari H. Nah, kemudian dimulai dari tahap paling akhir. Jadi, pembuatan untuk nilai bahan yang diminta itu dimulai dari proses yang paling akhir. Contohnya untuk penyangga depan 3, proses yang paling akhir itu adalah proses amplas atau menghaluskan. Maka perhitungannya adalah bahan yang diminta ini adalah demand 1 bulan dibagi total hari kerja, dibagi shift-nya. Ya, untuk shift kita itu nanti ada 3. Atau nanti bisa dijelaskan lagi di praktikum hari Minggu.
ya untuk bahan yang diminta. Nah, untuk bahan yang diminta ini sudah dapat misalnya 6.751,8125. Nah, untuk bahan yang diminta pada proses inspeksi menghaluskan, ini akan dijadikan perhitungan untuk nilai bahan yang disiapkan. Ya, sudah ada ya rumusnya. Bahan yang disiapkan adalah bahan yang diminta dibagi 1 dikurang persentase scrap. Oke, dapat 6.785,571563. Nah, nilai bahan yang disiapkan ini akan dijadikan atau akan digunakan untuk perhitungan bahan yang diminta di proses sebelumnya. Ya, jadi untuk proses inspeksi dan menghaluskan, proses sebelumnya adalah inspeksi dan memotong. Maka bahan yang dimintanya adalah nilai bahan yang disiapkan pada proses menghaluskan. Begitu seterusnya. Ya, nanti kalau misalnya kurang paham, nanti kita bisa ulang lagi di praktikum hari Minggu. Kemudian untuk efisiensi mesin, di sini sudah ada ya rumusnya, bahan sebelum operasi atau bahan yang disiapkan dibagi dengan nilai efisiensinya. Kemudian untuk kebutuhan mesin, ada yang teoritis dan aktual. Untuk teoritis sama ya rumusnya dengan yang ada di modul, efisiensi mesinnya dibagi dengan produksi mesin per jam, dikali reliabilitas dikali jam kerja per hari. Didapatkan sekian nilainya. Kemudian untuk yang aktual ini rumus round up dari kebutuhan mesin teoritis. Ya. Nanti untuk rumusnya kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di pelaksanaan praktikum hari Minggu. Kemudian, untuk yang jadi acuan kita nanti pada hari Minggu, nilai efisiensinya adalah 70%, reliability-nya 80%, jam kerjanya 7 jam, dan jumlah shift-nya 3. Oke, selanjutnya di sini ada tabel MPPC. Ya, MPPC di sini jumlah mesin yang dimasukkan adalah yang aktual. Ya, jadi di sini terlihat ya 001, 002 ini melambangkan komponen ya komponen pertama, kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Oke, kemudian di sini deskripsi dan peralatan. Ya, deskripsi di sini menjelaskan area fabrikasi ataukah perakitan. Gitu. Kemudian untuk peralatannya, saya di yang pertama itu dimulai dari proses recycling ya, atau menerima bahan baku. Ya, kemudian di sini ada meja fabrikasi. Ya, fabrikasi di sini nilai yang kecil di atas pojok kiri ini 0,22, 0,61 dan semuanya ini adalah nilai mesin teoritisnya. Nanti teman-teman bisa lihat di tabel routing sheet. Kemudian untuk yang kosong strip 1 ya, jadi nilai yang ada di sini dan lingkaran yang ada di sini, ini adalah prosesnya. Ya, nanti teman-teman sesuaikan dengan tabel OPC teman-teman. Oke, alur dari prosesnya disesuaikan. Kemudian di sini, karena ini adalah ranah fabrikasi, maka untuk meja assembling ya atau perakitan ini khusus di departemen perakitan ya atau di ranahnya perakitan. Ya, di sini sudah semua ya komponen 1 sampai komponen 7 hanya sampai mesin bor. Ya, misalnya hanya sampai mesin bor, maka dia langsung diteruskan menuju stop. Ya, berarti tertandanya ini komponennya sudah jadi untuk masing-masing komponen 1, 2, dan lain sebagainya. Kemudian setelah jadi, maka komponen-komponen ini akan dirakit masuk ke departemen perakitan. Ya, makanya di sini ada A ditambah B plus H misalnya. Kan di sini habis G, H ya. Nah, H di sini adalah hasil dari assembly-nya. Ya, maka A plus B, A ditambah B, ada proses assembling atau perakitan yang lingkaran ini, maka akan menjadi komponen H. Gitu. Nah, komponen C plus D ini dirakit, ya ada proses perakitan di sini dengan total mesin teoritisnya sekian, maka akan menghasilkan yang namanya komponen I ya atau assembly ya. Komponen itu kan nanti ada ya di SC chart juga ada. Oke, mungkin itu mengenai MPPC. Nah, di sini jumlah mesinnya teoritis itu nanti dijumlahkan ya
dari yang total fabrikasi di sini. Nanti teman-teman juga bisa lihat dari tabel routing sheet-nya. Kemudian yang aktual nanti di sini dibulatkan dari nilainya si teoritis, ya. Oke, coba kita balik lagi sebentar. Nah, nanti yang teoritis ini semuanya dijumlahkan ya. Misalnya untuk deskripsi meja fabrikasi, di sini ada penyangga depan 3, nilai teoritisnya 7,25 untuk meja fabrikasi. Nanti dijumlahkan dengan penyangga samping kanan, meja fabrikasinya berapa, dan seterusnya. Jadi per masing-masing proses dari semua komponen dijumlahkan gitu. Dia akan dimasukkan ke tabel MPPC. Oke, selanjutnya ada luas lantai gudang bahan baku tumpukan. Untuk luas lantai gudang bahan baku tumpukan, rumusnya juga sudah ada di modul. Ya, di sini saya mengambil gambarnya dari modul. Kemudian untuk nama komponen disesuaikan. Ya, tipenya itu kayu atau besi dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan komponen teman-teman. Kan ada juga nanti yang komponen inovasi dan lain sebagainya. Kemudian ukuran yang di sini adalah ukuran bahan baku atau bahan yang disiapkan. Ya, karena dia masih bentuknya bahan baku nih. Jadi ukuran yang di sini adalah ukuran dari bahan bakunya. Ya, satuannya dalam sentimeter. Oke, kemudian volumenya sudah ada rumusnya ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk volume dengan komponen yang berbentuk persegi. Mohon maaf, berbentuk balok ya. Tapi kalau misalnya volumenya dia ternyata komponennya berbentuk persegi, maka dihitung berdasarkan volume dari komponennya bentuknya. Apakah dia persegi ataukah silinder. Tuh, jadi volumenya itu tidak harus selalu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kemudian sudah ada bahan per minggu, itu bahan yang disiapkan. Ya, dikali jumlah hari kerja selama seminggu per minggu. Nah, bahan yang disiapkan di sini akan berbeda dengan bahan yang disiapkan di routing sheet. Untuk lantai gudang bahan baku tumpukan, bahan yang disiapkan adalah demand per bulan dibagi total harinya. Ya, total hari selama 1 bulan. Jadi misalnya kalau demand sebulannya 10.000, dibagi dalam 1 bulan ada 20 hari kerja, berarti 10.000 dibagi 20. Itu adalah bahan yang disiapkan. Oke, itu untuk luas lantai gudang bahan baku tumpukan. Nah, allowance-nya di sini itu nanti teman-teman boleh milih 100% atau boleh milih 200%. Oke, selanjutnya di sini ada luas lantai gudang bahan baku rak. Nah, di sini juga sudah ada ya. Saya juga mengambil gambar rumus dari modul. Jadi untuk bahan baku rak di sini itu digunakan untuk bahan baku pendukung. Ya, sekali lagi bahan baku pendukung seperti sekat, paku, lem, dan lain sebagainya. Yang bahan bakunya itu langsung menempel pada produk. Ya, atau bisa disebut juga habis pakai dan lain sebagainya. Ya, contohnya untuk komponen sekat, volume pemakaiannya 5. Nah, volume pemakaian ini adalah banyaknya si sekat ini atau komponen sekat ini digunakan selama proses produksi. Oke. Nah, untuk ukuran di sini adalah ukuran kemasan bahan baku. Kenapa ukuran kemasan bahan baku? Karena di sini adalah gudang bahan baku rak. Jadi ini adalah rak yang dipergunakan untuk bahan baku pendukung. Ya, jadi bahan baku pendukung itu kan biasanya dia dikemas ya. Berbeda dengan bahan baku tumpukan tadi. Oke. Selanjutnya di sini ada unit yang tersedia. Nah, ini PLTD, ini panjang, lebar, tinggi, diameter. Ya, kalau misalnya kemasannya itu berbentuk lingkaran dan lain sebagainya, berarti kan dia ada diameternya. Tuh. Kemudian untuk unit yang tersedia, nah ini adalah jumlah bahan baku yang tersedia. Ya, contohnya sekat, misalnya perusahaan tersebut mempersiapkan untuk komponen sekatnya itu 5. Ya, jadi dia punya stok di gudangnya itu 5.
dan volume pemakaian selama proses produksinya 5. Berarti habis pakai. Atau misalnya juga ada komponen lem, ya. Lem di sini volume pemakaiannya misalnya hanya 20 mili selama proses produksi. Sementara unit yang tersedianya itu 50 mili, berarti masih ada sisa. Itu nggak apa-apa. Jadi ditulis aja volume pemakaiannya berapa, unit yang tersedianya berapa. Nah, kemudian untuk produk per minggu sudah ada ya rumusnya, unit per bulan juga, volume material, volume unit, luas lantai, allowance. Di sini bisa 200% atau 100%. Kemudian total luas, itu nanti sudah ada juga rumusnya. Ya mungkin itu luas lantai gudang bahan baku rap. Oke, selanjutnya adalah luas lantai mesin. Luas lantai mesin di sini, ukuran mesin disesuaikan dengan ukuran dari spesifikasi mesin atau ukuran meja masing-masing stasiun kerja. Contohnya untuk nama mesin meja fabrikasi. Ya, karena saat pelaksanaan praktikum PSKE untuk meja fabrikasi atau pengukuran, ini kan kita tidak menggunakan mesin, ya hanya menggunakan alat bantu, yaitu mistar atau penggaris dan pensil atau pulpen ya. Nah, kemudian departemennya masuk ke departemen fabrikasi, jumlah mesinnya nanti disesuaikan dengan yang ada pada routing sheet aktualnya, ya. Kemudian ukurannya ini dalam satuan meter panjang dan lebar. Nah, untuk meja fabrikasi, karena tidak ada penggunaan mesin di sana, maka yang dimasukkan adalah ukuran dari mejanya. Oke, sementara untuk departemen atau stasiun kerja yang menggunakan mesin, contohnya mesin potong, mesin gurdi, dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman bisa mempergunakan spesifikasi ukuran dari mesin tersebut, ya. Atau nanti ukuran mejanya, kalau misalnya memang teman-teman untuk proses yang di luar dari praktikum PSKE, misalnya ada penambahan pengecetan atau misalnya lain sebagainya, itu nanti disesuaikan aja ukurannya. Kemudian luas lantai mesin, di sini luas mesinnya itu disesuaikan ya panjang kali lebar atau nanti bentuk dari si mesinnya itu sendiri bagaimana. Tuh. Luas seluruh mesin di sini sudah ada rumusnya. Kemudian toleransi bahan, ya, allowance dan total luas per departemen. Oke. Ini untuk luas lantai mesin. Oke, selanjutnya materi yang terakhir dari pertemuan pertama modul 2 ini yaitu penyusunan mesin. Yang pertama ada penyusunan end-to-end. Ya, catatannya jika mesin 1 berkaitan dengan mesin 2 akan lebih efektif jika pekerjaan dilakukan berurutan. Ya, pada penyusunan mesin end-to-end, di sini untuk gambar lingkaran semuanya kita asumsikan sebagai operator. Sedangkan untuk kotak di sini itu kita asumsikan sebagai meja atau area stasiun atau bentuk dari mesinnya. Kayak gitu. Nah, untuk end-to-end itu sendiri dia akan melakukan pekerjaannya secara berurutan ya, atau bisa juga pekerjaannya itu searah ya. Makanya anak panahnya itu searah ke kanan atau bisa juga searah ke kiri. Karena dia akan berurutan. Setelah mesin pertama atau mesin ke-1, dia akan lanjut ke mesin kedua, akan lanjut ke mesin ketiga dan lain sebagainya. Tuh. Nah, yang kedua itu ada penyusunan mesin tipe front to front. Ya, artinya kegiatan dependen di mana operator dari setiap mesin saling membelakangi. Ya, jadi operator kan yang lingkaran ini diasumsikan sebagai operator, dia saling membelakangi nih, mesinnya saling berseberangan. Oke. Ya, proses ini mungkin bisa terjadi jika mesin yang atas ataupun mesin yang bawah ini saling berkaitan. Gitu. Jadi nanti misalnya mesin yang atas menyerahkan hasilnya ke mesin yang bawah. Kemudian nanti dilanjutkan ke mesin kedua. Mesin kedua yang bawah ini dilanjutkan ke mesin yang kedua di atasnya. Nanti lanjut lagi ke mesin ketiga di atasnya. Kemudian dilanjutkan ke mesin ketiga bagian bawah dan lain sebagainya. Itu dia tetap
berurutan, tapi hanya saja ada kegiatan yang mungkin bisa dilakukan di satu jenis mesin yang sama dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti bisa teman-teman baca-baca lagi modul praktikumnya, atau kalau misalnya nanti kurang lengkap bisa searching juga ya. Kemudian untuk back to back, di sini adalah kegiatan pekerjaan yang independen, tidak ada ketergantungan satu sama lain. Ya, kenapa? Karena si operator ini saling berseberangan dan juga mesinnya itu saling berseberangan. Ya, jadi anak panah di sini menandakan alurnya, ya, atau bisa juga sebagai jalan. Ya, jadi antara mesin satu dengan mesin yang lainnya dia punya jarak ya seberangan gitu. Kemudian yang front to back, kegiatan pekerjaan yang independen tidak ada ketergantungan sama lain. Ya, sama dengan yang ketiga. Oke, mungkin itu saja untuk modul 2. Pertemuan pertama ini kita mulai dari routing sheet sampai dengan penyusunan mesin. Nanti untuk modul kedua, materi selanjutnya itu akan kita bahas di pertemuan kedua, ya, tanggal 17 April. Oke, sampai sini untuk materi pertemuan pertama modul 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Nanti untuk semua pertanyaan bisa diajukan di praktikum hari Minggu nanti. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.